Misalkan pra bencana itu kita lebih kayak untuk melakukan persiapan dan juga perencanaan. Misalkan kita tuh kayak udah ngelakuin rencana gitu, misalkan nanti bakal ada datang banjir, apa sih yang harus kita lakukan, seperti kayak menyiapkan tas darurat yang isinya obat-obatan pribadi, lalu isinya baju ganti, makanan, dan juga P3K, dan lain sebagainya. Kalian ngerasa nggak sih kalau belakang itu lagi sering banget hujan, terus di depan juga udah kayak sungai kecil, ini tuh nggak bisa kita anggap benteng lagi loh. Iya, gue baru lihat SG temen gue. Dia tuh rumahnya deket banget kan sama kampus. Terus dia juga udah banjir sepaha. Kita deket loh, Nis. Aduh, hujan sih boleh romantis. Tapi kalau air udah sampai masuk kamar kosan kita, itu namanya bukan drakor nggak sih? Lebih ke kayak drama survival. Iya, kita harus siapin mitigasi prabencana. Serius, sebelum air masuk. Gue bisa bantu ngamanin alat-alat penting kayak elektronik atau dokumen-dokumen yang penting lainnya dan kita masukin ke plastik yang tebal. Yaudah deh, kan Raisya ngurusin dokumen sama elektronik kan buat dipisah-pisahin. Kalau gitu gue nyiapin embernya jaga-jaga buat medain mati aja sih sama buat air minum kita. Gimana? Nah, Bagus. Oke. Gue mau bikin daftar tas darurat ya. Nanti harus ada baju ganti, terus ada makanan instan, air minum, obat-obatan pribadi juga. Oke? Oke. Ya udah, kita bagi-bagi tugas aja deh. Gua catat nomor PRT, lu PDAM, lu PLN, lu tangga depan ya. Oke, kalau gitu kita bagi tim ya. Yang pertama tuh ada tim dokumen, ada tim dapur, ada tim air bersih, sama tim komunikasi. Dalam waktu 15 menit udah siap semua ya. Oke, siap. Pada saat di tahap tanggap darurat atau saat bencana terjadi, hal yang harus pertama dilakukan adalah jangan panik. Dimana di sini kita tetap harus tenang dan berpikir apa yang harus bakal kita lakukan. Kedua, setelah kita tenang dan berpikir apa yang bakal kita lakukan adalah kalau misalkan air sudah masuk ke rumah dan mulai tinggi dan udah tidak bisa diungsiin lagi, kita harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Air masuk dari pintu belakang. Cepetan. Oke, berarti mati terus sama satu digendali ya. Guys, gawat. Wastafel udah penuh soalnya naik dari selokan. Bantuin angkat bareng-bareng yuk. Ayo, kita angkat-angkatin bareng ya. Ayo. Hana, siapin semua tas darurat ke ruang tamu sekarang. Udah. Duh, bentar HP gue ketinggalan. Udah sih Han, nanti masalah HP kan bisa nanti. Sekarang tuh yang penting nyawa kita. Udah sekarang kita ngopi ke masjid sebelah aja yuk. Iya, udah lebih aman. Gue kayak gak darurat ya, ini hujannya deras banget. Jangan sampai yang bawah terus. Gue takut, gue gak pernah ngalamin ini sebelumnya Nis. Gak apa-apa Jil, kita bareng-bareng. Ketika bencana selesai, kita masuk ke tahap pasca bencana, di mana hal-hal yang harus kita lakukan adalah pertama, untuk kembali ke rumah itu harus mendapatkan apakah banjir sudah surut, apakah udah aman untuk didatangi secara langsung itu. Kedua, kita membersihkan tempat tinggal kita yang dipenuhi oleh lumpur dan air yang masih bergenang di dalam rumah kita. Ketiga, membersihkan saluran air dengan rutin, menjaga lingkungan dengan baik. Dan terakhir atau keempat, bisa membuat alarm atau sensor bencana apabila saat bencana terjadi. Jadi seperti deteksi bencana, apakah bencana ini akan terjadi nantinya atau tidak. Ini kos kecil kita. Emang agak berantakan juga berlumpur sih, tapi nanti kita beresin bareng-bareng ya. Iya, oke. Aku semprotin disinfektan dulu ya soal biar bakteri pada mati. Sama aku dokumentasiin ya supaya kita buat bukti kalau kita tuh butuh bala bantuan dari pemerintah. Oke. Tenang, bukan berarti kita nggak takut, tapi kita saling jaga. Itu yang bikin kita kuat. Habis ini kita bikin sistem alarm sendiri deh. Jadi kalau misalnya ada hujan, kita langsung aktif deh. Dan mulai sekarang kita cekin jadwal lingkungan kita. Minimal kita tahu deh selokan mangkrak atau pohon pada miring. Drama kita bukan di sinetron, tapi di kelas kecil ini dengan penuh semangat kuat tenaga.